Assalamualaikum. Baik, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian semua? Baik, alhamdulillah. Gimana hari ini? Udah siap belajar belum? Kalau sudah siap belajar, ayo mana coba bukunya dikeluarin? Ya, pintar. Di sini Ibu minta sebelum kita memulai belajar, ketua kelas mohon untuk dipimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Silakan Iqbal. Terima kasih. Sebelum kita mulai kegiatan belajar, Ibu mau absen kalian semua ya. Yang pertama ada Anissa. Anissa mana angkat tangannya? Baik. Bianca hadir. Cica hadir. Iqbal hadir. Oke, udah semua ya. Baik. Gimana hari ini, udah siap buat belajar nggak? Udah siap dong ya. Oke. Sebelum kita mulai belajar, Ibu mau tanya dong sama kalian semua. Yang tadi malam belajar siapa? Ayo, angkat tangannya. Ya, Iqbal belajar apa tadi, Nak? Belajar apa tadi malam? Belajar mengenai daur hidup hewan. Ya, jadi Iqbal pintar. Ayo kita tepuk tangan dulu buat Iqbal. Jadi hari ini kita mau belajar mengenai daur hidup hewan. Nah, anak Ibu di sini udah tahu nggak apa sih itu daur hidup hewan? Nah, ada yang tahu? Ayo, angkat tangannya. Belum. Jadi di sini Ibu jelasin. Jadi daur hidup itu ada 3. Yang pertama itu ada daur hidup tanpa metamorfosis. Contohnya itu ada ayam. Kenapa Ibu bilang ayam tanpa metamorfosis? Jadi dari ayam kecil, dari ayam dewasa, nih ayam dewasa dia melakukan sebuah perkawinan. Ya, jadi nanti ada terjadi antara ayam jantan dan betina. Nanti mereka kawin, ya. Setelah mereka kawin, nanti ayam betina itu bertelur sehingga setelah telur itu jadi, nanti telur itu lahir. Setelah lahir, di dalam telur itu akan berisi yang namanya embrio. Di dalam telur itu ada yang namanya ayam kecil sebelum lahir, ya. Jadi dalam telur itu ada embrio, di mana itu adalah suatu proses pembentukan terjadinya ayam. Setelah telur dierami selama kurang lebih 29 hari, ya mungkin sekitar 29 hari, maka nanti akan menetas telur dan jadilah induk ayam. Setelah induk ayam menetas, jadilah anak ayam dan tumbuhlah menjadi ayam dewasa. Jadi itu adalah proses daur hidup hewan tanpa metamorfosis. Nah, di sekarang Ibu jelasin lagi. Ada yang namanya metamorfosis sempurna. Jadi metamorfosis sempurna itu adalah suatu proses pembentukan atau proses suatu kelahiran suatu hewan, di mana dalam setiap prosesnya itu terjadi perubahan bentuk. Contohnya ada nyamuk. Nih, lihat ya, bisa dilihat nyamuk. Sebelum jadi nyamuk itu sama seperti ayam, dia harus bertelur dulu. Setelah dia bertelur, dia melakukan perubahan bentuk dari telur menjadi larva. Larva itu bisa disebut itu kayak ulat-ulat itu ya. Ulat-ulat kecil biasanya itu ada. Nah, setelah menjadi larva, dia tumbuhlah menjadi pupa atau kepompong. Ya, kepompong itu biasanya dia tuh bergelantungan, terus diselimuti sama pokoknya kepompong ini nanti dia tuh di dalam itu diselimuti oleh kulit yang udah memang dilindungin. Setelah pupa itu lahir, tumbuhlah menjadi nyamuk. Nah, begitu yang dinamakan dengan proses
Nanti kalau ada yang belum paham, tanyakan ya. Selanjutnya yang terakhir itu ada metamorfosis secara tidak sempurna. Kok tidak sempurna, Bu? Kenapa? Jadi, kenapa Ibu bilang tidak sempurna? Sebenarnya metamorfosis tidak sempurna ini kurang lebih seperti metamorfosis sempurna, namun tahap-tahapnya itu ada yang pembentukannya itu tidak lengkap. Yang pertama di sini, sebelum di sini ada kecoak dewasa ya, bisa lihat anak Ibu ya. Ya, di sini itu ada kecoak dewasa. Setelah kecoak dewasa itu dia bertelur. Nah, bertelur kalau di nyamuk tadi dia habis bertelur menjadi apa, Nak? Larva ya, pintar anak Ibu. Ya, setelah menjadi telur dia menjadi larva. Namun pada metamorfosis tidak sempurna ini, setelah dia menjadi telur maka tumbuhlah menjadi nimfa atau bisa disebut dengan kecoak kecil ya. Menjadi kecoak kecil. Setelah menjadi kecoak kecil tumbuh menjadi nimfa 2 atau kecoak menuju besar ya. Jadi setelah kecoak tumbuh menjadi besar, selanjutnya menjadi kecoak dewasa. Nah, begitu proses terjadinya metamorfosis secara tidak sempurna. Sekarang Ibu mau tanya, anak Ibu ada yang nggak paham nggak sama tugas apa penjelasan dari Ibu tadi? Yang bingung angkat tangan. Ayo. Kenapa Iqbal? Masih bingung di tugas apa? Masih bingung di metamorfosis tanpa metamorfosis? Oh, baik. Di sini Ibu ulangin sedikit ya. Kenapa bisa disebut daur hidup tanpa metamorfosis? Nih, jadi metamorfosis di contohnya Ibu ambil ayam ya. Kenapa tanpa metamorfosis? Karena dia melalui satu tahapan, yaitu setelah dia ayam menetas mengeluarkan telur. Setelah telur menetas di dalam itu menjadikan anak ayam. Jadi proses pembentukannya itu hanya melalui telur tanpa adanya perubahan bentuk. Dari telur menetas menjadi anak ayam, tumbuh dewasa menjadi ayam dewasa. Seperti itu. Bagaimana, Nak? Paham? Paham ya? Nah, jadi Bu sedikit ulas lagi, metamorfosis itu adalah suatu perubahan bentuk dari kelahiran hingga tumbuh berkembang dewasa. Nah, metamorfosis tadi ada yang tanpa daur hidup tanpa metamorfosis, ya. Nah, mengapa disebut daur hidup tanpa metamorfosis? Karena hewan contohnya ayam, dia tidak melalui perubahan bentuk, hanya melalui dari telur menjadi anak ayam, seperti itu. Tapi yang tadi ada 2, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Contoh lain dari metamorfosis sempurna itu ada kupu-kupu. Ya, bisa diperhatikan ada kupu-kupu. Terus contoh lain dari metamorfosis tidak sempurna itu ada kecoa, ada capung, belalang. Ya. Paham anak-anak? Paham, baik, alhamdulillah. Di sini Ibu mau minta tolong dong ke kalian, satu orang yang maju. Siapa bisa menjelaskan ini secara tepat atau tahu bagaimana proses? Nih, Ibu bagikan ke kalian satu-satu ya. Sudah, tuh kalian kerjakan. Ibu mau satu kelompok itu Ibu mau bagi 4 kelompok. Ibu mau bagi 3 kelompok aja deh. Di sini ada metamorfosis secara sempurna, tidak sempurna, dan tanpa metamorfosis. Jadi setiap kelompok ini menjelaskan bagaimana proses terjadinya daur hidup pada hewan tersebut. Ya, Ibu minta
masing-masing satu contoh aja, kayak misalnya metamorfosis sempurna satu contoh, tidak sempurna satu contoh, terus yang tanpa metamorfosis juga satu contoh. Setelah selesai nanti ibu akan nilai, tugas dikumpul ke depan dan kasih ke ibu, nanti akan kalian presentasikan ya. Jadi ibu harap untuk anak-anak ibu mengerjakan sebaik mungkin tanpa buru-buru. Jadi kerjakan sebaik mungkin ya nak. Ibu kasih waktu kurang lebih 10 menit buat ngerjain. Jadi teman-temannya dibantu, saling kerjasama. Satu ada yang ngerjakan menggambar, satu bantuin nulis, satu nanti yang bantu bersih-bersih, bantu koreksi temannya. Oke? Ya, langsung saja kita kerjakan ya. Kerjakannya dimohon untuk tenang. Ini udah 10 menit ya. Yang udah selesai ngerjakan boleh dikumpul, ayo nak. Ibu koreksi dulu ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Baik, tugas ibu udah koreksi, hasilnya lumayan bagus. Ya, kita presentasikan ya. Ibu lihat dari sini, dari kelompok 1. Oke, kita beri tepuk tangannya dulu buat kelompok 1 ya. Selanjutnya ayo kelompok 2 bisa maju. Oke, baik, terima kasih. Ayo, semangat, bagus nak ya. Kelompok 3 silahkan maju nak. Jangan gugup, relax aja, kan sama-sama teman kalian juga ya. Oke, tepuk tangan buat teman kalian semua. Bagus. Ibu senang sama kalian semua. Kalian ngerjakannya bagus, kalian kerjakannya semangat. Ya, ibu senang sekali sama kalian. Baik. Alhamdulillah hari ini selesai sudah kegiatan belajar kita. Jadi itu tadi ya, pelajaran mengenai apa nak? Daur hidup hewan, itu metamorfosis. Adalah suatu perubahan bentuk hewan dari lahir hingga tumbuh berkembang menjadi dewasa. Nah, metamorfosis ini ada 3. Yang pertama, daur hidup hewan tanpa metamorfosis. Yang selanjutnya ada metamorfosis sempurna, dan yang terakhir adalah metamorfosis tidak sempurna. Baik, alhamdulillah, semoga apa yang hari ini kita pelajarin bisa kalian terapkan dan kalian ingat semua ilmu yang kita dapat hari ini, semoga berkah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada anak ibu yang hari ini sudah mau belajar dengan baik, dengan semangat tentunya. Jangan lupa selalu bersyukur atas nikmat karunia Allah yang telah diberikan untuk kita semua. Dan pesan ibu buat anak-anak ibu, jangan pernah malas untuk belajar, karena kita belajar untuk menggali sebuah cita-cita. Karena apabila kita ingin menggapai cita-cita, kita harus berusaha dengan kuat, dengan sabar. Yaitu kita harus melalui proses-proses tahap pembelajaran. Ya, udah, mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya ibu mohon maaf atas pembelajaran. Buku-bukunya bisa dirapikan semua ya nak. Ya, dimasukkan, awas ada yang ketinggalan. Jadi sudah semua? Sudah, alhamdulillah. Kepada ketua kelas dimohon untuk memimpin doa teman-temannya sebelum mengakhiri kegiatan ya nak. Iqbal dimohon untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, silakan. Terima kasih semuanya. Ibu pamit dulu ya. Semangat terus belajarnya. Oke, assalamualaikum.
Selamat siang.